Halo, Mas Rengga. Audionya masih belum unmute. Halo, Pak Mario. Ya, jadi Ah, ini kita bahas materi-materi pertanyaannya ya untuk oke. hari ini kita mulai dengan operator. Karena nanti Oke. materi AK3 umum BNP itu semua materi operator dan materi teknisi. Ya, Jadi kalau untuk AK3 umum kan 13 unit kompetensi. ya. Kalau teknisi 11 unit, kalau operator 7 unit. Oke. Jadi semua materi operator itu ada di materi teknisi. Nah, semua materi ahli K3 umum BNSP itu ada semua materi teknisi plus 2 yang berbeda. Jadi tambahan Ya. 2. Oke, jadi saya udah buat sih ini jenis-jenis pertanyaannya. Kita akan bahas aja. Saya akan share screen ya. Peserta K3 umum cuma saya aja, Pak, ini. Iya, Oh, yang gitu. operator K3 Migas yang banyak. Oh, tadi ya, tadi jam 9, jam 10 ya, kita. Ya, ini saya buat pertanyaan uji kompetensi K3 umum ini untuk operator. Jadi intinya untuk uji untuk BNSP ya, nanti ujinya itu ada dua jenis. Yang pertama itu uji portofolio. Uji portofolio ini untuk yang sudah pengalaman dan punya bukti pengalamannya, dokumen-dokumennya ya, bukti-bukti lainnya, saksi-saksi dan sebagainya. Nah, kalau sudah pengalaman tapi nggak punya buktinya atau belum pengalaman, ya ikutnya uji kompetensi. Jadi kalau uji portofolio itu rekaman-rekaman portofolionya, dokumen-dokumennya itu yang jadi bukti. Kalau uji kompetensi, sertifikat pendidikan dan pelatihannya. Jadi sertifikat dari Indo Training nanti akan jadi bukti uji kompetensinya. Tanpa itu nggak bisa diuji gitu. Nah, jadi nanti peserta-peserta di sini biasanya akan masuk melalui uji kompetensi ya. Jadi melalui Oke. pendidikan dan pelatihan. Nah, materi sudah saya share, nanti saya share lagi beberapa materi yang lain. Ini juga nanti akan saya share. Oke. Nah, eh, di sini kita akan latihan kira-kira apa nanti akan ditanyakan oleh asesor, asesor dari BNSP. Biasanya kalau kita nggak tahu apa yang mau ditanyakan itu akan membuat kita tegang, gugup ya. Benar. Ya. Tapi kalau udah tahu, udah siap, kayaknya santai aja. Nah, pertanyaan dari asesor ini nggak jauh dari SKKNI-nya. Jadi kalau untuk K3 umum itu ada 7 unit kompetensi untuk operator. Nah, ini juga untuk operator, untuk ahlinya juga ya, karena ahli ini 13 unit kompetensi, 7 diantaranya adalah semua unit kompetensi untuk operator. Jadi agak sedikit berbeda nih yang konsep ahli K3 umum. Jadi kalau ahli K3 umum itu ada 13 unit kompetensi, 11 unit kompetensinya untuk teknisi, 7 unit kompetensinya untuk operator. Tapi 7 unit untuk operator ini adalah 7 unit juga untuk teknisi. Dan 11 unit teknisi ini adalah 11 unit juga untuk ahli K3 umum BNSP plus tambah 2 ya, yang khusus Ya. untuk ahlinya gitu. Jadi kita mulai dari operator karena ini juga materi daripada ahli K3 umumnya. Jadi ada apa yang ada di operator itu sudah pasti ada di ahli K3 umum. Iya, betul.
Tapi belum tentu karena ada dua yang tambahan tadi itu masuk di operator ya Pak ya. Jadi Ya, pasti operator ya. jadi Oke. khusus untuk operator untuk ahli itu 13 unit kompetensi, 11 unitnya punya teknisi, cuman 2 unitnya aja yang nggak ada di teknisi. Sedangkan 11 unit yang teknisi, 11 unit kompetensi yang ada di teknisi, Ya. 7 unitnya punya operator K3 umum, 4 unitnya aja yang nggak ada di operator K3 umum. Oke. Nah, untuk operator K3 umum, ini untuk operator K3 umum, dia ada 7 ya. Yang pertama itu merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Yang kedua melakukan komunikasi K3. Yang ketiga mengawasi pelaksanaan izin kerja. Yang keempat melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Kemudian yang kelima mengelola alat pelindung diri di tempat kerja. Yang keenam menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Yang ketujuh menerapkan manajemen resiko K3. Jadi hari ini kita bahas 4 unit kompetensi ya. Oke. Besok kita bahas 4 lagi. Terus hari ketiga 5. Nanti hari Kamis kita tinggal latihan aja untuk hal-hal yang belum ini untuk persiapan. Mungkin Jumatnya baru uji kompetensi. Oke, Mas Rengga. Ini kira-kira untuk yang unit kompetensi yang pertama, pengendalian risiko K3. Jadi kira-kira ini ada 7 pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh asesor. Yang pertama, jelaskan apa itu resiko K3. Udah tahu belum arti resiko? Resiko itu yang berpotensi Pak, tetapi belum tentu mengakibatkan apa namanya kerugian. Masih punya potensi bahaya, masih punya potensi. Oke, terima kasih. Resiko itu sebenarnya adalah dampak dari ketidakpastian. Ya. Oke. Kalau sesuatu yang pasti, nggak mungkin ada resiko, kan? Ya. Jadi karena sesuatu yang nggak pasti, maka akan menimbulkan resiko. Nah, bahaya adalah sesuatu yang tidak pasti. Kita nggak tahu nih kapan bahaya ada, kapan bahayanya itu muncul. Ya. Kalau kita datang ke suatu tempat yang mungkin mengandung bahaya, ya kita nggak tahu kapan kita terpapar bahaya tersebut. Nah, itu makanya bahaya itu suatu bentuk ketidakpastian. Makanya, resiko itu kan definisinya kalau orang keuangan bilang dampak dari ketidakpastian. Nah, kalau resiko K3, kita lebih senang menyebutkan dampak dari adanya suatu bahaya. Ya. Jadi bahaya itu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Cuman baru potensi. Ya. Kalau sudah kejadian itu namanya insiden. Jadi kalau ditanya apa itu resiko, resiko adalah dampak dari ketidakpastian. Bahaya adalah salah satu bentuk dari ketidakpastian tersebut. Dan bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau kita bicara K3, kerugian di sini adalah kecederaan, fatality, atau kerusakan harta benda milik perusahaan. Nah, itu K3. Ya, kita nggak bicara keuangan di sini dan juga sumber daya manusia. Jadi, K3 itu sesuatu yang dapat menimbulkan kecederaan, fatality, atau kerusakan barang milik perusahaan. Jadi dampak dari adanya bahaya. Bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi itulah sebabnya yang perlu kita identifikasi adalah bahaya, bukan resiko. Karena kita tahu ada resiko kalau sudah kita tahu adanya bahaya. Jadi identifikasi bahaya, baru setelah tahu ada bahaya, maka kita bisa melihat resikonya. Ya. Karena dari bahaya itu, kita bisa melihat resikonya apa yang akan menyebabkan akan timbul
pada kita. Sehingga resiko itu bisa kita nilai. Jadi ingat ya, itu identifikasi bahaya, penilaian resiko itu maksudnya adalah yang kita identifikasi bahaya. Kita nggak mungkin identifikasi resiko kalau kita belum tahu adanya bahaya. Nah, jadi identifikasi bahaya baru kita setelah tahu adanya bahaya kita bisa mengukur resikonya. Itulah namanya penilaian resiko. Dan setelah kita tahu resiko itu kita nilai ya, kita bisa tahu resiko mana yang sangat tinggi ya, menengah, maka kita punya skala prioritas untuk pengendalian resikonya. Ya, jadi resiko adalah dampak dari ketidakpastian, bahaya adalah suatu bentuk ketidakpastian, jadi resiko adalah dampak dari adanya bahaya. Dan resiko ketiga, berarti bahayanya itu adalah kecederaan, fatality, atau kerusakan barang milik perusahaan. Itu aja kira-kira jawabannya. Kemudian identifikasi faktor bahaya. Nah, kalau kita belajar faktor bahaya, ini biasanya ada di lingkungan kerja. Apa aja faktor bahaya itu? Bahaya tersembunyi, bahaya langsung, bahaya tidak sembunyi, bahaya tidak langsung. Seperti itu maksudnya, Pak? Oke, sebenarnya kalau kita dibilang faktor bahaya, menurut standar lingkungan kerja, itu ada bahaya fisika, bahaya Oke. kimia, Oke. bahaya biologi, bahaya Bahaya ergonomi, bahaya radiasi. Ya. radiasi itu masuk fisika, Oke. bahaya fisiologi, dan bahaya psikologi. Nah, jadi cara kita apa itu identifikasi faktor bahaya? Ya adalah faktor bahaya itu dibedakan dari jenis-jenis bahaya tersebut ya. Kalau bahaya fisika itu berhubungan dengan temperatur ya, getaran, kebisingan, dan kemudian radiasi yang sudah dibilang. Radiasi bisa masuk ke kimia mungkin. Nah, itu faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor bahaya fisika. Kalau bahaya biologi, itu bahaya yang berhubungan dengan makhluk hidup ya, baik yang besar seperti ular, harimau mungkin, lalu yang mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan sebagainya, itu bahaya biologi. Bahaya kimia yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya ya, dan bahan berbahaya dan beracun B3. Kalau bahaya ergonomi itu sikap tubuh ya dalam melakukan suatu pekerjaan. Manual handling ya, Pak ya? Ya, manual handling. Kemudian bahaya psikologi itu yang berhubungan dengan emosi ya dan perasaan yang dapat menyebabkan stres, itu psikologi. Dan fisiologi itu yang berhubungan dengan pola hidup ya, gizi segala macam, cara hidup yang salah akan menyebabkan sakit, kurang tidur dan sebagainya. Itu fisiologi. Nah, ini semua faktor-faktor bahaya yang kemungkinan ada di tempat kerja. Nah, itu kita harus diidentifikasi berdasarkan jenis-jenisnya. Ya. Sehingga kita bisa melakukan pengendalian resikonya. Nah, kalau asesor bertanya, jelaskan bagaimana cara kerja metode penilaian resiko. Cara kerja metode penilaian resiko. Oke. Jadi gini, ini kita bisa jawab langsung atau kalau kita mau latihan, biasanya yang ditanya itu kan dari elemen kompetensi oleh asesor. Nah, elemen kompetensi itu memiliki bagian lagi namanya kriteria unjuk kerja. Jadi di kriteria unjuk kerja kita juga bisa melihat ya. Seperti ini pertanyaannya, bagaimana cara kerja metode penilaian resiko. Nah, metode penilaian risiko ini biasanya kita memakai tools atau alat bantu. Nah, tools yang sederhana dan paling banyak dipakai adalah matriks skala resiko. Jadi matriks skala resiko itu ada dua faktor ya, yaitu probabilitas atau tingkat kemungkinannya terjadi, dan konsekuensi atau severity atau tingkat keparahannya ya kalau itu terjadi.
Jadi dua ini kita gabung, maka kita akan bisa membentuk suatu matriks skala resiko. Contohnya untuk probabilitas kita mungkin bagi dalam 5 level ya. Sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Lalu untuk konsekuensi atau severity-nya tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality. Nah, jadi kalau fatality ketemu dengan sangat sering, tentu hasilnya adalah sangat tinggi. Jadi nanti kita bisa susun mana yang sangat tinggi, mana yang tinggi, mana yang menengah, mana yang rendah, mana yang sangat rendah. Nah, itu skala resikonya. Dan mungkin untuk pembentukan skala-skala ini perlu dilakukan brainstorming ya dengan para orang yang sudah pengalaman ya. Terus kita melakukan benchmark atau perbandingan dengan yang punya industri sejenis atau dengan perusahaan yang terdekat dengan kita dan sebagainya. Maka kita akan bisa menyusun suatu matriks skala resiko. Nah, dengan matriks skala resiko, kita bisa melakukan penilaian resiko. Yang umpamanya satu aktivitas kerja kita bisa ukur seberapa mungkin sih probabilitasnya dia akan terjadi terpapar insiden. Kita bisa akan lihat apakah sangat jarang. Lalu kita susun sangat jarang itu satu kejadian dalam 10 tahun, umpamanya. Yaitu definisinya. Lalu jarang satu kejadian dalam 5 tahun, cukup sering satu kejadian dalam 2 tahun, sering satu kejadian dalam 1 tahun, sangat sering satu kejadian dalam 6 bulan. Sehingga satu aktivitas kita bisa lihat ini akan terpapar resikonya kira-kira dalam berapa lama, apakah 2 tahun? Ya berarti itu cukup sering gitu ya. Kemudian konsekuensinya, kalau ini terjadi apakah dia tidak parah? Tidak parah mungkin hanya luka kecil ya, tergores, luka lebam kecil. Kalau cukup parah mungkin luka cukup besar ya, pendarahan cukup banyak, atau mungkin luka lebam yang besar. Lalu parah, itu mungkin perlu opname sampai 3 hari. Sangat parah, ya, opname sampai di atas 3 hari. Dan fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia. Ya, jadi dengan definisi-definisi ini siapapun bisa menggunakan matriks skala risiko tersebut. Nah, itu contoh cara kerja metode penilaian risiko. Kemudian untuk pertanyaan, bagaimana cara merencanakan pengendalian risiko K3? Cara merencanakan pengendalian risiko K3. Nah, kalau kita lihat di kriteria unjuk kerja, di sini hasil identifikasi faktor bahaya dianalisis pada setiap lokasi di tempat kerja. Kemudian faktor bahaya dinilai sesuai metode penilaian risiko yang ditentukan. Jadi bagaimana cara merencanakan pengendalian risiko K3? Nah, pengendalian risiko K3 itu kita memakai hierarki pengendalian risiko yang dikeluarkan oleh IOS ya, yaitu ISO 31000. Pertama eliminasi, kemudian substitusi, lalu kontrol engineering atau rekayasa teknik, kontrol administrasi, dan APD. Nah, kita akan lihat, selalu kita akan mulai daripada yang di atas dulu. Eliminasi berarti menghilangkan sumber bahayanya. Kalau nggak bisa dihilangkan karena mungkin sumber bahayanya ada alat-alatnya yang harus kita pakai, maka kita turun ke substitusi. Substitusi itu mengganti alat, metode, atau orang dengan metode atau alat atau tim yang bisa melakukan pekerjaan dengan risiko lebih rendah. Dan kalau nggak bisa juga, kita kontrol engineering, desainnya kita atur. Kalau itu nggak bisa juga, kita turun ke administrasi ya, dengan pelatihan, dengan memakai SOP dan sebagainya. Terakhir, dengan memakai alat pelindung diri, yaitu kontrol pengendalian risiko yang terakhir. Jadi bagaimana cara merencanakan? Kita lihat juga ya bahaya dan resikonya, dan jenis pekerjaannya, dan lingkungan kerjanya. Baru kita bisa merencanakan
pengendalian resikonya. Tapi intinya semuanya dimulai dengan hierarki. Hierarki itu dimulai dari yang pertama, eliminasi dulu. Kalau eliminasi nggak bisa, kita turun ke substitusi. Substitusi nggak bisa, kita pakai rekayasa teknik atau control engineering. Ya. Control engineering nggak bisa, kita kontrol administrasi. Dan terakhir, dengan Oke. memakai APD. APD bisa digabung dengan pengendalian resiko yang ada di atasnya. Jadi sesuai dengan uh, hasil identifikasi ya bahaya di tempat kerja tersebut dan kemudian jenis pekerjaan. Yang kelima, bagaimana cara merancang pengendalian risiko K3 di tempat kerja? Kalau di sini yang keempat tadi, bagaimana cara merencanakan pengendalian risiko? Nah, kalau yang keempat ini merancang. Jadi beda antara merencanakan dengan merancang ya. Merencanakan kita akan membuat suatu aktivitas. Sedangkan merancang ini lebih kepada rekayasa tekniknya. Nah, jadi untuk merancang pengendalian risiko di tempat kerja, kita akan melihat juga dengan peralatan-peralatan yang tersedia. Jadi peralatan-peralatan yang tersedia, kalau punya budget, kita akan mencari peralatan yang terbaik, sehingga resiko akan terkendali dengan lebih baik. Tapi kalau nggak punya budget, kita mungkin mengendalikan sesuai dengan apa yang ada aja, gitu kan. Jadi cara merancang adalah sesuai dengan budget yang dimiliki untuk penilaian risiko, sehingga apakah menggunakan alat-alat yang standar atau dengan alat-alat yang seadanya untuk mengendalikan risiko. Maksudnya dengan sumber daya yang ada ya Pak ya, Iya, sumber sumber daya daya. manusia dan Ya, betul. Jadi sumber daya itu bisa manusia, bisa peralatan, bisa keuangan. Jadi kalau sumber daya itu memungkinkan, kita bisa merancang pengendalian risiko yang paling efektif. Tapi kalau sumber daya terbatas, ya kita usahakan jangan sampai dengan sumber daya terbatas ini akan terjadi kecelakaan kerja, gitu aja. Kemudian yang keenam, bagaimana cara melakukan tinjauan kembali rancangan pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Jadi, meninjau kembali rancangan yang sudah kita buat. Nah, di sini mungkin kita perlu brainstorming ya. Jadi meninjau kembali, brainstorming dengan orang-orang yang ahli di bidang K3, sehingga mereka bisa melakukan penilaian ya, apakah rancangannya sudah tepat atau enggak. Nah, itu cara yang paling efektif. Lalu berdasarkan masukan-masukan mereka, maka kita bisa merevisi rancangan pengendalian risiko kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara melaporkan hasil rancangan pengendalian risiko. Jadi, hasil rancangan pengendalian risiko disusun sesuai format. Nah, kalau kita belum ada format untuk melaporkan hasil rancangan pengendalian risiko, kita buat sendiri formatnya. Karena ini hanya berhubungan dengan internal perusahaan. Dan kemudian kita laporkan kepada atasan atau pihak terkait. Pihak terkait sini mungkin departemen yang berhubungan dengan rancangan kita dan sebagainya. Dan kemudian kita membuat arsip atau dokumentasi untuk kita simpan, ya, rekod atau rekaman. Ya, ini unit kompetensi yang pertama, pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Inilah kira-kira jenis pertanyaan akan ditanyakan. Mungkin Mas Rengga ada yang ingin kira-kira, oh ini ada pertanyaan lain kira-kira akan ditanyakan gini. yang nomor 3 Pak itu tadi yang apa? Cara metode penilaian resiko itu hanya dengan matriks skala resiko atau kita dengan pengalaman bisa Pak? Ini pengalaman ya. Ada cara lain nggak Pak maksudnya selain penilaian matriks matriks risk gitu Pak, matriks resiko tadi. Yang paling banyak digunakan ya matriks skala resiko, Pak. Oh Tapi gitu ya. saya belum lihat ada metode lain cara menilai resiko.
Karena risiko itu kan terdiri dari dua komponen, probabilitas Oke. dan severity atau konsekuensi. Hmm. Nah, bagaimana menggabungkan dua probabilitas ini? Cara termudah adalah dengan matriks skala risiko itu. Oke. Lalu terus nomor 7, Pak, melaporkan. Ini kan kita melaporkan di arsip gitu ya. Nah, Bagusnya berapa lama, berapa katakanlah setahun sekali, 2 tahun sekali untuk auditnya sendiri, Pak, untuk audit K3 sendiri. Untuk internal, kita bicara internal dulu. kalau untuk arsip, ya tergantung nanti SOP-nya. SOP pengendalian dokumen itu semua dokumen disimpan berapa lama gitu kan. Jadi tentukan sendiri oleh internal perusahaan. Oke, Kalau disimpan 5 tahun, ya 5 tahun baru dimusnahkan. oke, Ada juga yang 10 tahun gitu. Kalau memang tempat penyimpanannya banyak, atau kalau kita sudah nyimpan di digital, kayaknya tiap 2-3 tahun kita bisa musnahkan yang hard copy karena itu akan mengganggu juga untuk tempat penyimpanan kan. ya, Sekarang kebanyakan orang pakai penyimpanan digital. Bahkan udah banyak cloud-cloud, jadi kita bisa menyimpan sampai seumur hidup itu di cloud, banget di Google Cloud gitu kan. oke, ya, hmm, oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan, Pak? Nah, oke itu aja sih, Pak. Oke, kita lanjut Untuk ke saya. yang kedua. Komunikasi K3. Nah, kalau kita bicara komunikasi, ini kebanyakan berbentuk meeting ya. Meeting, safety meeting, atau safety talk. Kita bisa juga sosialisasi ya. Sosialisasi kebijakan K3, sosialisasi SOP, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya, jelaskan apa itu komunikasi K3? Ya, ini adalah bagaimana pertukaran informasi dan data ya, yang terkait dengan K3 untuk mengendalikan bahaya dan risiko di tempat kerja. Bentuk komunikasi itu bisa berupa rapat-rapat, bisa berupa sosialisasi, bisa berupa informasi ya, informasi melalui mungkin pengumuman, informasi melalui WA, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pengendalian risiko dan juga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian jelaskan apa fungsi dan kegunaan komunikasi K3. Fungsinya adalah untuk pengendalian bahaya dan risiko. Yang kedua untuk awareness. Jadi awareness K3 dari para pekerja ya supaya mereka selalu waspada terhadap bahaya dan risiko dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan aman dan selamat. Kemudian bagaimana cara merencanakan proses kegiatan komunikasi K3 itu? Merencanakannya adalah umpamanya kita tentukan jadwal untuk kapan kegiatan meeting atau sosialisasi atau brainstorming ya. Kapan akan dilaksanakan, berapa lama, siapa yang akan hadir. Kemudian kalau sudah kita tentukan itu, baru kita sebarkan undangan. Nah, setelah sebarkan undangan, kita siapkan tools-toolsnya ya, ruang atau tempat ya, atau agendanya dan segala macam, sumber daya manusianya ya, yang akan mengelola, dan pada hari H-nya ya sudah diatur sesuai dengan agendanya temuan itu. Yaitu kira-kira merencanakan kegiatan, proses, eh, komunikasi K3. Masuk dokumentasi di sini, Pak. Dokumentasi hasil kegiatan tersebut. Tuh, nanti kan ada untuk pencatatnya notulisnya ya, untuk membuat notulennya. Dan peralatan-peralatannya mungkin butuh LCD proyektor kah, laptop, dan segala macam. Itu semua sudah dirancang pada saat perencanaan. Nah, saat pelaksanaannya ini baru yang keempat. Bagaimana cara melaksanakan proses komunikasi K3? Di sini semua agenda yang sudah ditentukan akan dibahas. Ya. Jadi agenda-agenda K3 yang sudah kita susun akan dibahas.
Kemudian kalau kita lihat juga itu nanti berisi informasi tentang efektivitas pencegahan bahaya di tempat kerja, kemudian informasi K3 yang membutuhkan kerjasama secara eksternal, mungkin dengan pihak eksternal ya. Kemudian informasi dan masukan secara internal dan eksternal dicatat sebagai bahan penanganan masalah K3 di tempat kerja. Kemudian informasi dan masukan secara internal dan eksternal tentang penanganan masalah K3 dikonfirmasikan dengan rekan kerja. Lalu bahan komunikasi K3 dibuat sesuai hasil pembicaraan dengan rekan kerja. Dan metode komunikasi K3 dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah dengan diskusi atau presentasi, ya, PowerPoint dan sebagainya. Yaitu saat melaksanakan proses komunikasi K3. Kemudian bagaimana cara memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil komunikasi K3. Nah, tindak lanjutnya adalah hasil notulennya didistribusikan atau dibagikan kepada seluruh peserta komunikasi ya atau rapat tersebut dan kepada pihak-pihak terkait. Ya, mungkin departemen yang terlibat juga ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara melaporkan kegiatan komunikasi K3. Cara melaporkan kegiatan komunikasi K3. Laporan hasil komunikasi K3 disusun sesuai format yang berlaku. Jadi kalau belum ada formatnya, kita buat sendiri format internal untuk laporan di perusahaan kita. Laporan hasil komunikasi K3 disampaikan kepada atasan dan pihak terkait. Jadi pihak terkait itu mungkin yang berhubungan dengan K3 ya, Departemen Safety atau operasional dan sebagainya. Kemudian laporan hasil komunikasi K3 didokumentasikan sesuai prosedur. Jadi kita simpan dalam bentuk arsip. Ya ini sebenarnya sama ya komunikasi K3 ini di tempat kerja. Ya bagaimana merencanakan, kemudian melaksanakan, dan kemudian diarsip. Ya seperti inilah. Nah, kadang-kadang kita kan nggak pernah menyadari bahwa ini sebenarnya adalah bagian dari kompetensi. Kalau kita udah hari-hari melakukan, ya ini sudah biasa. Tapi kalau yang belum pernah melakukan, mereka akan sulit ya. Dan mungkin karena belum ngerti, jadinya salah-salah. Nah, itulah gunanya kompetensi. Benar-benar sudah memahami, karena kita sudah sering melakukan. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara yang efektif gitu. Itu namanya kompetensi. Oke, untuk komunikasi K3 ya, simpel aja nih. Ini hanya informasi dan meeting mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Enggak sih, mau sharing aja. Jadi saya di pekerjaan sebelumnya ini ada kayak semacam base behavior safety. Ya. Jadi kita ya sebelum bekerja kita kan buat ya termasuk risk assessment juga di situ hitungannya Pak. Jadi kita bikin potensi bahaya apa yang ada, lalu kita tulis di kertas itu, lalu penanggulannya seperti apa, pakai APD, APD-nya seperti apa, lalu itu dokumentasi terakhir itu baru kita kumpulkan, lalu kita compile, kita masukkan ke arsip. Nah itu bisa masuk komunikasi K3 nggak Pak? Bahaya dan resiko. Itu Ya. mungkin masuk yang pertama tadi, Pak, ini. Pengendalian resiko K3 ya. Okay. Iya. Kalau komunikasi ini intinya hanya informasi terkait K3 yang perlu kita sampaikan atau perlu kita bahas gitu. Nah, komunikasi. Masalah-masalah K3, ada kecelakaan, near miss, itu kan perlu dikomunikasikan. Nah, inilah namanya komunikasi K3. Safety meeting ya. Ya, termasuk safety talk, safety meeting bagian dari komunikasi K3. Siap. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, izin kerja.
Nah, mungkin asesor akan bertanya, jelaskan apa itu izin kerja. Nah, Mas Rengga tahu nggak apa itu izin kerja? Working permit artinya izin kerja itu sesuatu yang punya bernilai risiko dan bahaya dan harus orang kompeten yang bekerja di bidang itu. Jadi dia harus membuat izin kerja sebelum dia memulai pekerjaan. Oke. Nah, ya, jadi izin kerja itu sebenarnya bagian daripada kita untuk monitoring dan mengawasi ya. Jadi supaya pengawasannya lebih efektif, maka kita buat izin kerja. Biasanya pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi yang perlu kita awasi dengan lebih efektif. Jadi mereka akan mengajukan izin kerja. Kalau belum dikeluarkan izin kerja, mereka nggak bisa kerja. Sehingga kita tahu nih, oh ya, akan ada pekerjaan apa di ruang terbatas. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu kan, nah, kita bisa mungkin monitoring terus. Kemudian supaya pekerjaan berlangsung dengan aman dan selamat, mereka juga wajib membuat JSA-nya. Jadi kita pelajari JSA-nya. Oh benar nggak langkah-langkahnya. Nanti pelaksananya tinggal kita monitoring. Benar nggak mereka melakukan sesuai dengan JSA. Kemudian eh, kita melihat juga mereka identifikasi bahaya lainnya nggak. Kalau ruang terbatas, itu kan ada bahaya gas-gas ya, Ya. gas-gas berbahaya dan beracun. Nah, apakah mereka sudah melakukan gas free? Jadi sudah memastikan bahwa tidak ada gas-gas berbahaya dan beracun. Sudah melakukan ventilasi, sudah melakukan mungkin blowing, ya, atau dan kemudian melakukan pengukuran kembali. Nah, itu namanya gas free. Jadi kalau sudah dilakukan itu semua, diukur lagi nggak ada gas beracun, berarti bisa dikeluarkan sertifikat gas free. Nah, mereka mengeluarkan itu, kita pastikan bahwa tempat kerja itu sudah aman dari gas berbahaya. Nah, jadi izin kerja itu dibuat supaya pekerjaannya bisa termonitor dengan baik dan memastikan bahwa semuanya bisa dilakukan dengan aman dan selamat. Kemudian jelaskan apa fungsi dan kegunaan izin kerja, yaitu untuk pengawasan, monitoring, dan memastikan pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan aman dan selamat. Lalu apa jenis izin kerja atau aktivitas kerja apa saja yang memerlukan izin kerja? Ya ini banyak ya, Banyak. di Kerja di atas ketinggian, ketinggian, di ruang ruang terbatas, terbatas. penggalian, pekerjaan panas, dan sebagainya. Mengapa? Karena resikonya tinggi, hingga resikonya perlu dikendalikan dengan pengawasan yang lebih ketat dan efektif. Keempat, bagaimana cara mempersiapkan izin kerja? Nah, ini nanti tergantung semua prosedur di tempat kerja masing-masing ya. Apakah perlu tanda tangan dari supervisor safety, tanda tangan dari supervisor area, dan sebagainya, itu tergantung prosedur. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mempersiapkan izin kerja, tergantung prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Apakah itu hanya cukup sampai kepada supervisor safety-nya, ya, yang tanda tangan, atau perlu supervisor area atau supervisor lainnya, atau bahkan ada yang sampai ke manajer dan direktur. Kemudian bagaimana cara mengawasi penerapan izin kerja di tempat kerja? Nah, ini harus ada seorang supervisor yang langsung mengawasi langsung pekerjaan tersebut ya, selama pekerjaan dilangsungkan. Supaya memastikan para pekerja itu bekerja dengan prosedur atau jasa yang sudah dibuat, dan juga syarat-syarat K3 semuanya dipenuhi ya. Syarat-syarat K3 itu seperti penggunaan APD, kemudian sertifikat GSP tadi kalau ruang terbatas, lalu sertifikat LOTO mungkin kalau ruang terbatas juga ya. Jadi aliran bahan cair yang masuk ke tangki itu udah ditutup dan di lag, di tag ya. Lalu ada lain sebagainya supaya memastikan bahwa pekerjaan itu bisa dilangsungkan dengan aman dan selamat. Nah, kembali sini melaporkan. Bagaimana cara melaporkan hasil pengawasan izin kerja? Ya sesuai standar prosedur yang berlaku di perusahaan ya.
apakah formnya bentuknya seperti ini atau seperti itu semua ditentukan. Kalau belum ada standar eh, form pelaporannya, ya kita buat sendiri untuk menjadi standar yang dipakai oleh pekerja selanjutnya. Gitu. Nah, nanti laporan ini dilaporkan kepada atasan atau pihak terkait, dan kemudian yang lainnya lagi kita arsip. Jadi hampir sama semua cara kerjanya, ya. Merencanakan, kemudian mengawasi, kemudian melaporkan. Itu juga dengan izin kerja. Oke, sampai di izin kerja ada pertanyaan? Enggak? Pak, ini untuk misalnya kalau ditanya nomor 6 ya, cara melaporkan hasil pertanyaan itu ke prosedur perusahaan. Lalu misal dari asesor itu akan nanya, kamu tahu nggak aturan, kalau memang nggak ada, kamu tahu nggak aturan dari Kemenaker, artinya undang-undang atau format dari Kemenaker untuk diadopsi ke perusahaan. Itu gimana Pak cara jawabnya? Kalau menurut saya, Kemenaker nggak ada mengatur izin kerjanya, ini hanya internal. Kalau Kemenaker itu yang diatur hanya laporan kecelakaan kerja. Aturan dari Kemenaker. Itu ada form khusus. Tapi kalau izin kerja, itu nggak diatur Kemenaker. Ya. Nah, standar internal perusahaan aja. Oke. Kalau Kemenaker itu kan ngaturnya, mengawasinya diterapkan nggak regulasi K3 di tempat kerja. Ya. Nah, kalau izin kerja ini nggak diatur oleh mereka. Mungkin hanya audit aja Pak ya, nggak sampai Ya, ke audit internal dari audit perusahaan. internal Ya. aja. Itu aja takutnya suka menjebak gitu. Pertanyaan menjebak dari Ya, ininya. hati-hati, karena kita tahu juga bahwa Kemenaker nggak sampai ngatur-ngatur izin kerja. Benar. Siap. Itu aja Pak dari saya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke yang keempat, pengukuran faktor bahaya. Nah, di sini tadi kan kita sudah lihat. Nanti paling banyak faktor fisika nih, temperatur, ya, kemudian apa, eh, kadar oksigen mungkin, lalu getaran kerja dan sebagainya. Mungkin akan ditanyakan ini. Jelaskan apa itu faktor bahaya di tempat kerja. Ya, tadi yang sudah kita jelaskan, ya. Seperti bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya psikologi, bahaya fisiologi, dan sebagainya. Kemudian sebutkan contoh jenis faktor bahaya di tempat kerja, yaitu tadi sudah. Jadi faktor bahaya ini sebenarnya adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan insiden, ya, insiden di tempat kerja. Baik itu insiden karena faktor suhu, ya, temperatur, karena kuman-kuman, atau faktor bahaya biologi karena bahan kimia, ya, dan sebagainya. Nah, jenis-jenisnya tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu jelaskan apa itu pengukuran faktor bahaya. Jadi pengukuran faktor bahaya itu pengukuran dengan memakai alat ukur, ya. Contoh temperatur. Kita pakai termometer. Lalu tekanan udara kita pakai barometer. Lalu apa lagi? Jadi semua, jadi pakai alat-alat ukur tertentu. Dan yang pastikan bahwa alat ukur itu semua sudah dikalibrasi. Ya. Untuk ukur gas berbahaya kita pakai gas detektor. Jadi pakai alat ukur sini, ya, alat ukur yang sudah terkalibrasi untuk mengukur sesuai dengan jenis faktor bahaya tersebut. Kemudian bagaimana cara mempersiapkan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja? Cara mempersiapkan pengukuran. Ya, tentunya kita siapkan alat ukurnya dulu, ya. Faktor bahaya di tempat kerja dikelompokkan sesuai hasil identifikasi. Kemudian formulir disiapkan untuk pengukuran faktor bahaya tempat kerja. Jadi kita siapkan juga form untuk pencatatan pengukurannya. Kemudian sarana pengukuran disiapkan untuk mengambil data bahaya tempat kerja.
Jadi sarana pengukurannya ya bisa alat ukur ya, bisa metode ukurnya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja? Caranya adalah dengan melatih seorang petugas ya yang sudah terlatih untuk melaksanakan pengukuran. Dan kemudian metode pengukuran kita tentukan. Lalu alat pelindung diri ya yang sesuai dengan faktor bahaya disediakan untuk pekerja tersebut. Kemudian pengukuran faktor bahaya dilakukan sesuai standar dan pemetaan. Ya, sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan ya. Jadi kita mau tentukan di mana titik samplingnya. Pokoknya pengukuran suhu kita ambil di sini ya, di workshop, lalu di office, di kantin dan sebagainya. Itu kita sudah tentukan titik-titik samplingnya. Kemudian alat ukur faktor bahaya digunakan secara prosedur. Kalau belum ada prosedur di tempat kerja kita pakai manual daripada alat ukur tersebut. Hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan perundangan atau standar yang berlaku. Ya, kita akan lihat nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah berapa ya untuk suhu kerja contohnya. Kemudian untuk bahan kimia ya tertentu, untuk polusi udara. Nah, itu semua berdasarkan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran faktor bahaya teman-teman? Ini sama aja tadi. Ya, kalau ada format untuk melaporkan, ya kita pakai format yang ada. Kalau belum ada, kita buat sendiri formnya. Kemudian laporan disampaikan kepada atasan langsung atau kepada pihak terkait. Dan kemudian laporan itu juga kita dokumentasikan dan kita simpan sebagai arsip. Ya, ini aja. Jadi untuk unit kompetensi yang keempat, pengukuran faktor bahaya. Ini hanya kompetensi bagaimana kita mengukur. Intinya adalah kita menguasai dan mengetahui alat-alat ukurnya ya. Dan kita pastikan alat ukur itu masih dalam masa kalibrasi. Kalau faktor bahaya psikologi, kira-kira Mas Rengga, bagaimana cara mengukurnya? Maaf, katakanlah gini ya, maaf ya, mabuk gitu Pak. Mabuk itu masuk psikologi menurut saya. Jadi penghitungannya menggunakan apa, cek alkohol itu Pak, misalnya. Contohnya seperti itu. Eh, Lalu kedua, psikologi misalnya dia ngantuk gitu ya, bisa menggunakan semacam kertas tes psikologi untuk ngatur dia ngantuk atau minimal ya suruh menghitung lah 1 sampai 10. Itu bisa dikategorikan nggak Pak untuk baik psikologi? Bisa juga. Jadi eh, kita bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan untuk orang yang supaya kita pastikan dia nggak fatigue atau ngantuk gitu kan. Jadi dalam kesadaran penuh. Itu juga bisa menjadi standar pengukuran untuk faktor bahaya fatigue umpamanya. Pertanyaan, kamu ngantuk nggak? Kamu lelah nggak? Seperti itu maksudnya. Bukan. Kita pertanyaan-pertanyaan umum aja. Ya. Umpamanya, apa ibu kota Indonesia? Oh, Kalau lagi jadi ngantuk, dia bilang, ngelindur ya, ya. iya. Kacau gitu ya. Sederhana aja. Oke. Kalau nanya kamu ngantuknya, pasti jawabnya udah di Nggak. otaknya, oh enggak gitu pasti. Mabuk itu masuk nggak sih ke psikologi? Mabuk Minum itu alkohol, maksudnya minum alkohol. bisa masuk ya, karena itu Masuk perilaku. ya, perilaku. Dan biasanya kan ada pemeriksaan ya untuk pekerjaan yang berbahaya itu dia akan dicek Oh biasanya iya, dengan harus. alkohol meter itu kan. Gitu. Betul. Oke. Ya makanya di sini kita pastikan alat ukur itu berfungsi dengan baik nggak? Oke. Atau Kalibrasi. masih dalam masa kalibrasi. Karena kalau kita pakai alat ukur yang tidak terkalibrasi atau yang rusak, ya sama aja hasilnya kan nggak efektif. Ya itu nanti kalau ditanya oleh asesor, pastikan bahwa alat ukurnya itu masih dalam masa kalibrasi dan berfungsi dengan baik.
Oke, kita bahas 4 ini dulu ya. Besok kita Oke. lanjut lagi dengan 4 unit kompetensi lainnya. Berarti ini 4, 3 masih operator, plus besok tambah 1 yang punya teknisi. Ini semua dalam ini ya pertanyaan apa ya? Verbal ya dengan asesor. Ya, karena online mungkin hanya pertanyaan verbal aja, nggak ada ujian Tulis. tulis. Jadi pertanyaan verbal. Cuman nanti mungkin harus masuk ke suatu ruangan tersendiri, nggak boleh ada orang lain, nggak boleh ada catatan contekan, ya. Jadi langsung berhadapan dengan asesor. Maksudnya di online ya, nggak datang ke ininya ya. Ya, online. Di ruangan lah, di ruangan saya cari tempat sepi gitu. Ya. Oke, siapa? Oke, besok kita lanjut lagi 4 unit kompetensi. Kita bahas lagi kira-kira pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan oleh asesor. Oke, sebelum kita akhiri, masih ada kira-kira yang ingin didiskusikan, Mas Angga? Itu saya baca di YouTube yang di sharing, Pak. Itu nggak relevan ya yang sekarang ya, karena yang saya baca itu hanya masih identifikasi K3 sama apa ya? Ini sih sama P3K itu nanti keluar kapan Pak untuk question besok? Besok mungkin P3K. P3K kan tadi kedua tuh tadi dilihat di YouTube itu Pak. Oke, siap nggak apa-apa besok lihat lagi. Ini saya baca dulu. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Rengga, dan kalau sini udah siang, sana masih pagi ya. Mas Rengga di mana nih? Ini di Bogor, Pak. Oh iya, masih pagi. Masih pagi, jam 11-an lah menjelang siang. Jam 12 ini. Jam 12 makan siang ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih ya, selamat siang. Sama-sama, terima kasih Pak Mario. Siang.